Game plan skuad Harimau Malaya ketika dilatih oleh Paul Marty dan ketika dilatih oleh Peter Klimowski tentu saja berbeda. Bersama Paul Marty, sebenarnya skuad Harimau Malaya juga tidak terlalu mengecewakan. Meskipun saat itu Paul Marty statusnya sebagai pelatih interim, namun dengan jabatan yang sangat singkat, Paul Marty berhasil mengantarkan Harimau Malaya menjuarai Piala Merdeka. Dan itu mungkin kenangan manis Paul Marty bersama skuad Harimau Malaya. Meskipun jabatannya sangat singkat. Dan saat revolusi Harimau berjalan, Federasi Sepak Bola Malaysia mulai berbenah dan menunjuk pelatih baru, dan Federasi Sepak Bola Malaysia menunjuk Peter Klimowski sebagai pelatih baru timnas Malaysia. Dan kira-kira apa perbedaan antara Peter Klimowski dan juga Paul Marty secara game plan? Yuk coba kita ulas satu persatu. Bersama Paul Marty, skuad Harimau Malaya terbilang cukup baik penampilannya. Bersama Paul Marty, skuad Harimau Malaya dari 9 pertandingan meraih 4 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Statistik ini tentunya tidak terlalu buruk untuk pelatih interim seperti Paul Marty. Bersama Paul Marty, skuad Harimau Malaya biasa menggunakan pendekatan 4-2-3-1 dengan double pivot di tengah. Dan di sini jelas sekali Dion Coles bersama Paul Marty dipasang sebagai center back. Ini jelas bukan posisi natural Dion Coles, meskipun Dion Coles bisa bermain sebagai center back. Selain menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan double pivot, Paul Marty juga menggunakan formasi 4-3-1 dengan single pivot. Pendekatan ini digunakan Paul Marty ketika Malaysia menghadapi Thailand di Asian Cup. Bersama Paul Marty, skuad Harimau Malaya ketika bertahan menggunakan pendekatan 5-2-3, memasang blok 2-3 di depan. Namun blok 2-3 ini nampaknya memiliki beberapa celah di ruang antar lini. Terlihat di sini ketika pemain Lebanon memainkan bola di width area, cipta space di ruang antar lini Malaysia, dan blok 2-3 yang dibangun Malaysia tidak terlalu efektif nampaknya. Paul Marty sering memasang blok 2-3 di beberapa pertandingan, dan ketika melawan Lebanon sering menarik pemain Malaysia ke width area sehingga menciptakan space di tengah. Bersama Paul Marty, skuad Harimau Malaya ketika build up menggunakan 2-1, dan terlihat dua pemain Lebanon menjepit single pivot Malaysia. Hal ini dilakukan untuk menutup link up play Malaysia ketika melakukan build up. Namun di sini Paul Marty lebih memilih menaikkan back sayap ke atas. Hal ini tentu akan menyulitkan pemain Malaysia ketika melakukan build up, karena di sini blok 4-2 yang dibangun oleh Lebanon memaksa kiper Malaysia langsung melakukan direct pass ke depan. Lagi ketika build up Malaysia menggunakan 2-1, namun kali ini dengan back sayap lebih turun ke bawah. Namun blok 4-1 yang dibangun oleh Lebanon benar-benar menyulitkan Malaysia ketika build up. Meskipun di sini dua back sayap Malaysia lebih turun ke bawah dengan tujuan untuk membantu build up. Dan di sini terlihat pemain Lebanon menerapkan lock width area, dan ini membuat pemain Malaysia akhirnya memilih melakukan direct pass. Namun di sini terlihat jelas hybrid press yang diterapkan oleh pemain Lebanon benar-benar menyulitkan Malaysia ketika melakukan build up. Untuk urusan attacking, ketika bersama timnas Harimau Malaya, Paul Marty lebih sering menggunakan direct pass dan juga second ball. Masih di pertandingan ketika Malaysia menghadapi Lebanon di Piala Merdeka. Di pertandingan ini jelas sekali pemain Lebanon menerapkan hybrid press sehingga memaksa pemain Malaysia melakukan direct pass ketika membangun serangan. Namun direct pass seperti ini atau memanfaatkan second ball seharusnya dibarengi dengan transisi pemain yang sangat cepat. Terlihat di sini Lebanon memasang blok 4-1. Selain itu, pemain Lebanon juga menerapkan man-to-man marking terhadap pemain Malaysia. Ini tentu menyulitkan pemain Malaysia ketika ingin membangun serangan, dan ini memaksa pemain Malaysia melakukan direct pass untuk memanfaatkan second ball. Namun beberapa kali pemain Lebanon berhasil mengantisipasinya.
Namun di pertandingan ini, pemain Malaysia beberapa kali merepetasi serangan-serangan seperti itu. Hal ini dilakukan karena pemain Lebanon sangat aktif mempressing pemain Malaysia, sehingga memaksa pemain Malaysia melakukan direct pass untuk memanfaatkan second ball ketika membangun serangan. Dan ini game plan skuad Harimau Malaya bersama Pau Marti. Game plan skuad Harimau Malaya berubah ketika diasuh oleh Peter Klamovski. Dan Peter Klamovski benar-benar berhasil mengubah skuad Harimau Malaya menjadi tim yang cukup kuat ketika menyerang dan juga bertahan. Bersama skuad Harimau Malaya, Peter Klamovski menerapkan man-to-man marking, high press, hingga counter press ketika kehilangan bola. Dan ini benar-benar membuat identitas baru untuk skuad Harimau Malaya. Bersama skuad Harimau Malaya, Peter Klamovski sering menggunakan pendekatan 5-4-1, dan pendekatan 5-4-1 juga digunakan Peter Klamovski ketika skuad Harimau Malaya menghadapi Nepal. Dan nampaknya formasi 5-4-1 ini akan dipatenkan oleh Peter Klamovski untuk skuad Harimau Malaya. Ketika bertahan, skuad Harimau Malaya menggunakan formasi 5-4-1 dengan dua pemain lebih didorong ke depan sejajar dengan striker sehingga terlihat seperti 5-2-3. Dan ketika lawan ingin menyerang lewat mid area, di sini back sayap Malaysia naik ke atas. Selain itu, Peter Klamovski juga menerapkan high press ketika bertahan sehingga pemain lawan sulit melewati pertahanan Malaysia. Di pertandingan lain, blok 4-1 dan ditambah dengan back sayap yang invert ke atas benar-benar menyulitkan lawan Malaysia ketika ingin menembus pertahanan Malaysia. Dan ketika menghadapi Cape Verde, pertahanan Malaysia benar-benar solid dan nampaknya sulit untuk ditembus. Dan nampaknya blok 4-1 ditambah dengan back sayap yang invert ke atas sangat efektif untuk menyulitkan lawan ketika ingin menyerang ke area pertahanan Malaysia. Skuad Harimau Malaya bersama Peter Klamovski ketika build up menggunakan 3-2, dan di sini terlihat blok 4-1 dibangun oleh Vietnam, dan ini tentu akan menyulitkan pemain Malaysia. Dan di sini dua back sayap Malaysia, Dion Coles dan juga Corbin Ong naik ke atas. Nah, di sini jelas berbeda. Di sini Dion Coles dipasang sebagai wingback kanan. Selain itu, di sini Arif Aiman juga sering invert ke bawah untuk membantu lini tengah Malaysia. Tujuannya selain untuk menjemput bola juga untuk menambah pemain tengah Malaysia sehingga bisa merenggangkan blok 4-1 yang dibangun oleh pemain Vietnam. Bersama Peter Klamovski, skuad Harimau Malaya sering menggunakan build up 3-2 ini, dan ini terlihat di beberapa pertandingan. Dan di pertandingan ini Hector Hevel juga terkadang invert ke wide area untuk menghindari blok 4-1 yang dibangun oleh pemain Vietnam. Dan setelah Hector Hevel invert ke wide area sebelah kiri, secara tidak langsung merenggangkan blok 4-1 yang dibangun oleh pemain Vietnam. Dan dari sinilah tercipta beberapa space dan pemain Malaysia dengan build up-nya berhasil menembus pertahanan Vietnam. Namun di momen ini pemain Malaysia gagal menciptakan gol. Untuk urusan attacking, Peter Klamovski bersama timnas Harimau Malaya terkadang menyesuaikan siapa lawannya dan seperti apa cara lawannya bermain. Dan ketika melawan Nepal, pemain Malaysia di sini seringkali melakukan umpan-umpan silang. Hal ini dilakukan karena pemain keturunan Malaysia dan juga pemain naturalisasi Malaysia mungkin memiliki tinggi badan yang cukup bagus, sehingga Peter Klamovski memutuskan untuk menerapkan attacking umpan-umpan silang ketika melawan Nepal. Selain itu, garis pertahanan Nepal juga sangat rendah sekali, sehingga di sini mungkin sangat efektif jika melakukan umpan-umpan silang. Dan ketika melawan Vietnam, untuk attacking, Peter Klamovski memanfaatkan second ball. Hal ini dilakukan karena pertahanan Vietnam sangat rapat di babak pertama. Nah, di sini terlihat pemain Vietnam melakukan man-to-man marking sehingga memaksa pemain Malaysia untuk melakukan direct pass. Di pertandingan ini, pemain Malaysia terus merepetasi serangan-serangan seperti ini, memanfaatkan second ball. Dan di momen ini terlihat sekali Holgado dijadikan target man untuk memantulkan bola. Lagi, di momen ini pertahanan rapat yang dibangun oleh pemain Vietnam memaksa pemain Malaysia melakukan direct pass untuk memanfaatkan second ball.
Untuk attacking, Peter Klamovski jelas menyesuaikan siapa lawan yang akan dihadapinya. Ketika melawan Nepal, pemain Malaysia seringkali melakukan umpan-umpan silang, dan ketika melawan Vietnam, pemain Malaysia sering memanfaatkan direct pass untuk memanfaatkan second ball. Jika dilihat secara keseluruhan, dua pelatih ini memiliki game plan yang sangat berbeda. Pau Marti ketika bertahan menggunakan pendekatan 5-2-3, ketika build up menggunakan 3-1 dengan dua back sayap naik tinggi. Selain itu, di era Pau Marti, Dion Coles dipasang sebagai center back. Dan ketika attacking, skuad Harimau Malaya di era Pau Marti sering melakukan direct pass. Sementara di era Peter Klamovski, skuad Harimau Malaya ketika bertahan menggunakan pendekatan 5-4-1. Ketika build up menggunakan 3-2 dengan dua back sayap naik ke atas. Dan yang paling kontras, di era Peter Klamovski, Dion Coles dipasang sebagai wingback kanan. Meskipun Pau Marti melatih skuad Harimau Malaya dengan waktu yang cukup singkat, namun Pau Marti berhasil meninggalkan legasi untuk skuad Harimau Malaya dengan menjuarai Piala Merdeka. Sementara Peter Klamovski datang untuk mengubah wajah sepak bola Malaysia, dan mungkin Peter Klamovski akan membuat identitas yang sangat kuat untuk skuad Harimau Malaya dengan game plan seperti man-to-man marking, sistem counter pressing, dan yang lain-lainnya akan membuat skuad Harimau Malaya lebih agresif permainannya, dan mungkin akan lebih dominan menguasai ball possession di setiap pertandingan. Dan dengan penambahan pemain keturunan baru, mungkin akan membuat skuad Harimau Malaya di tangan Peter Klamovski semakin kuat, dan mungkin akan siap untuk menghadapi Piala Asia tahun 2027.